Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film bertema keteledoran yang berjudul Monolith 2016. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan cuplikan iklan dari sebuah merek mobil bernama Monolith. Mobil ini mendapatkan penghargaan sebagai mobil teraman di dunia yang dimana setiap komponennya memiliki kelebihan masing-masing. Baik itu teknologi, kaca, bodi mobil, ban, dan bahkan terdapat sensor anti terguling. Semua itu bisa dikontrol dari dalam mobil itu sendiri maupun melalui handphone yang sudah terhubung dengan AI bernama Lilith. Setelahnya, scene beralih lagi kepada salah satu pengguna dari mobil ini yang terlihat sedang membawa anaknya. Lebih tepatnya, wanita ini bernama Sandra dan anaknya yang berumur 2 tahun bernama David. Sandra berencana untuk pergi ke rumah ibu mertuanya yang dimana si suami malah tidak ikut dengan alasan sedang sibuk bekerja sebagai seorang pilot. Dari apa yang kita lihat, udah jelas ya, mobil bermerek Monolith ini memang benar-benar canggih sampai-sampai bisa mengukur juga berat badan dari tiap penumpangnya. Selama perjalanan yang cukup jauh, suaminya yang bernama Carl pun sengaja ditelepon oleh Sandra dan diketahui Carl lagi menginap di sebuah hotel dekat bandara pusat. Tidak jelas ya kenapa ia sudah 1 bulan gak pulang, tapi yang pasti Sandra cuma tahu kalau suaminya sibuk cari uang. Sedangkan Sandra sendiri gak bisa berbuat banyak ketika anaknya lagi rewel yang dimana ia mengatasi itu semua dengan memberikannya sebuah handphone. Singkat cerita, tibalah Sandra di salah satu pom bensin yang juga terdapat minimarket di sebelahnya. Di minimarket ini, Sandra mengganti terlebih dahulu popok si David yang terlihat sudah rembes. Barulah habis itu, ia membelikan makanan-makanan imut kepada David dengan tujuan agar ia tidak rewel. Tiba-tiba ada satu orang asing yang terlihat ingin membobol mobilnya Sandra, tapi dengan mudahnya Sandra mengatasi itu semua hanya dengan melalui handphone. Nggak cukup sampai di situ, karena udah sibuk dengan kecanggihan di mobilnya, Sandra malah nggak sadar kalau si David udah nggak ada lagi di sebelahnya. Udah dicari-cari kesana kemari sampai-sampai menduga kalau anak orang adalah anaknya. Sandra pun dibuat panik pada saat itu juga, yang ternyata anaknya itu lagi digemes-gemesin sama ketiga wanita yang ada di toilet tadi. Gak mau diganggu lebih lanjut oleh kawanan-kawanan dari wanita tersebut, Sandra pun langsung masuk ke dalam mobil serta mengaktifkan fitur Vault Mode. Lebih rincinya, fitur ini benar-benar membuat penumpang di dalam terhindar dari segala macam gangguan yang ada di luar dan tetap terjaga dalam kondisi aman. Setelah lolos, lanjutlah mereka untuk menempuh perjalanan ke rumah neneknya David yang masih juga belum kelihatan ujung atapnya. Karena udah gabut parah, isenglah Sandra menelpon teman semasa kecilnya yang ternyata ia juga sedang berada di hotel dekat bandara. Dan lebih luar biasanya lagi, temannya yang bernama Jessa itu membuat Sandra sadar kalau ia sedang nginep bareng Carl. Dengan kata lain, Carl udah selingkuh sama temannya Sandra sendiri yang ujung-ujungnya membuat Sandra kecewa berat. Saking kecewanya, Sandra yang udah tiba di rumah mertuanya pun malah nggak ada niat lagi dan semuanya langsung menjadi buyar dalam seketika. Emang bener-bener ya, suami macam Carl yang harus diberi pelajaran karena tega meninggalkan istrinya untuk ngurus anak sendirian. Di telepon juga nggak angkat, sok-sok sibuk yang ternyata lagi selingkuh bareng temennya Sandra sendiri. Mau nggak mau, Sandra memutuskan untuk menyusul suaminya itu ke bandara pusat yang ada di Los Angeles. Jaraknya pun nggak main-main, yaitu 320 km jauhnya dari kota ini. Sebagai AI yang cerdas, Lilith memberitahu Sandra bahwa ada kecelakaan parah di jalan tol yang akan memperlambat mereka untuk tiba di tujuan. Maka dari itulah, Lilith menyarankan untuk mengambil jalur off-road yang dimana jalur itu akan lebih memangkas waktu daripada menunggu di dalam kemacetan. Ya, apa boleh buat, beloklah Sandra ke jalur tersebut walaupun jalur itu sendiri sangat-sangat jarang dilintasi oleh masyarakat awam.
Hari sudah menjadi gelap, kabut udah cukup tebal, dan Sandra nggak melihat pemukiman sama sekali selain gardu listrik yang juga terletak di tempat antah berantah ini. Namun yang jadi masalahnya, Sandra ini orangnya terlalu gelisah serta panikan sampai-sampai ia nggak sadar kalau ada rusa yang lagi nyebrang. Dari situasi inilah, ia pun langsung turun untuk memeriksa keadaan rusa tersebut yang tidak benar-benar tewas. Dengan kondisi mobil yang masih dalam keadaan netral, Sandra malah membiarkan anaknya sendirian di dalam mobil tersebut. Lalu tibalah pada suatu momen yang dimana David mencet-mencet aplikasi di handphone tersebut dan sialnya ia membuka aplikasi dari mobil ini sendiri. Tanpa disadari oleh Sandra, David mulai mengaktifkan Vault Mode yang kita tahu sendiri kalau fitur ini akan melindungi penumpangnya dari segala macam bahaya maupun gangguan di luar mobil. Ya, kalau kayak begini jadinya, Sandra nggak bisa berbuat banyak dan si David yang masih berumur 2 tahun juga kagak ngerti apa-apa. Mau disuruh gerakin jarinya kayak gimana juga, David tetap aja nggak paham sama sekali. Celakanya lagi, Sandra yang udah terbawa rasa panik berlebih pun langsung membuat si David terkejut dan berujung handphonenya malah terjatuh. Wah, nggak bisa dibayangin sih kalau hal kecil bisa berubah menjadi masalah besar dalam sekejap hanya karena keteledoran seorang ibu. Yang bikin salut lagi, kekuatan dari mobil monolit ini bukanlah iklan semata, melainkan semua itu benar-benar terlihat ketika Sandra berusaha untuk memecahkan kacanya. Nggak ada cara lain, Sandra nekat untuk berjalan kaki ke arah yang berlawanan hanya untuk memeriksa kondisi di salah satu gardu listrik yang ia lihat. Di tempat ini pun Sandra nggak bisa berharap banyak dikarenakan memang nggak ada siapa-siapa lagi yang ada di tempat tersebut. Tapi setidaknya, ia masih menemukan peralatan-peralatan penting seperti senter serta kunci Inggris yang tentunya akan ia gunakan untuk memecahkan kaca. Sialnya, baru aja mau keluar dari gardu itu, Sandra pun menyadari kalau terdapat hewan buas yang sudah melihat posisinya. Tidak lain tidak bukan, hewan itu adalah seekor koyote liar yang mencoba untuk melukai Sandra. Meskipun ia berhasil selamat dari buruan koyote tersebut, tapi tetap saja kaca dari mobilnya itu nggak bisa pecah sama sekali. Jujur aja ya, gua sih salut banget sama keamanan dari mobil ini, tapi saking amannya teknologi tersebut akan membuat susah pemilik-pemilik yang teledor seperti Sandra. Singkat waktu, Sandra pun terbangun dari tidurnya yang cukup lelap pada siang hari. Sialnya, ia juga baru sadar akan kondisi David yang ternyata sudah kepanasan di dalam mobil tersebut. Teriknya matahari juga terukur oleh salah satu fitur di mobil itu yang dimana suhunya terus meningkat dari waktu ke waktu. Parah juga sih ya, emang jalan ini benar-benar sebegitu sepinya sampai-sampai tidak ada satupun mobil yang terlihat melintas. Apa boleh buat, Sandra memutuskan untuk berjalan kaki sambil mengikuti arah jalan di wilayah ini walaupun ia sendiri belum pernah lewat sini sebelumnya. Dengan risiko meninggalkan anaknya kepanasan di dalam mobil, Sandra pun terus berjalan dan berjalan yang dimana ia sendiri juga udah dehidrasi. Untung aja, ia nggak sengaja menemukan sebuah sungai di wilayah tersebut yang setidaknya masih bisa ia minum serta digunakan untuk membasuh badan. Berpuluh-puluh kilometer ia lalui dengan melintasi jalan terjal demi mempersingkat waktu. Sandra pun akhirnya melihat sebuah bandara bekas dan terlihat sebuah pesawat di tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, suhu di dalam mobil semakin bertambah panas yang dimana keadaan itu membuat mobil monolit langsung mengaktifkan kipas darurat. Kalau udah kayak gini sih, satu-satunya harapan cuma berada di tangannya Sandra ya. Karena ia juga harus berlomba dengan waktu meskipun tidak ada siapa-siapa juga di bandara tersebut. Selain ia menemukan sebuah galon, korek api, minuman beralkohol, serta 2 buah ban pesawat. Dengan barang-barang itulah, ia langsung membakar kedua ban tersebut agar menimbulkan asap yang tebal dan mungkin saja disadari oleh berbagai pihak. Sedangkan galonnya sendiri sengaja Sandra isi dengan sedikit air sungai untuk dibawa ke mobilnya. Dari sini sih kita sadar bahwa sebagaimanapun kekurangan dari seorang ibu, maka ia akan tetap mengusahakan hal-hal yang terbaik kepada anaknya. Mau itu mengorbankan dirinya sendiri atau bahkan membuatnya tertatih, tapi tetap saja ia berani menanggung segala risiko untuk keberlangsungan hidup dari anaknya.
Saat tiba di mobil, David terlihat udah engap-engapan dengan wajah yang mulai memerah serta gosong. Mau disiram gimana juga atap dari mobil itu, Sandra cuma bisa berharap kalau usahanya tidaklah sia-sia. Bahkan untuk kesekian kalinya, ia terus menghantam mobil itu dengan kunci Inggris dan tentu saja tidak ada hasil yang terlihat sampai titik ini. Sandra udah sadar betul kalau anaknya itu tidak lagi bisa diselamatkan dan harus tewas di dalam mobil yang canggih ini. Tapi siapa sangka, tidak sepenuhnya pemikiran Sandra itu benar dikarenakan David masih menunjukkan sedikit pergerakan pada jari-jari tangannya. Dengan kondisi inilah, Sandra pun nekat menantang seekor coyote yang sudah mengintainya ketika malam hari. Mau digigit kayak gimana juga, yang penting Sandra udah berusaha untuk menemani anaknya yang sudah sekarat itu. Nggak taunya, coyote tersebut sengaja datang untuk memakan rusa yang sudah tewas, dan hal tersebut membuat mobilnya Sandra tidak lagi terganjal sampai-sampai berjalan mundur. Beruntung, masih ada secuil batu kecil yang mengganjal pergerakan mobil tersebut dan dari titik inilah Sandra mempunyai ide nekat yang sebentar lagi akan ia terapkan kepada mobilnya itu. Walaupun peluang keberhasilan serta kegagalannya adalah 50-50, tapi apa boleh buat, Sandra nggak ada pilihan lain pada saat ini. Seketika itu juga, ia pun langsung menghancurkan lagi sebuah batu yang mengganjal ban mobilnya dengan menggunakan kunci Inggris. Setelah berhasil, Sandra sengaja mendorong mobilnya ke arah jurang dengan posisi masih terdapat si David di dalam mobil tersebut. Gak perlu waktu lama, fitur-fitur yang ada pun langsung berfungsi di saat sensor yang canggih itu mulai mendeteksi kalau terdapat tekanan gravitasi pada kondisi ini. Setelah mobil itu udah terlihat jatuh ke bawah tanah, Sandra pun langsung turun untuk menghampiri anaknya yang berada di dalam mobil. Ternyata idenya Sandra bukanlah ide yang salah dikarenakan mobil tersebut sudah membuka kuncinya secara otomatis ketika mendarat di atas tanah. Sebisa mungkin, Sandra pun menolong anaknya itu dengan membuka mantelnya dan menimangnya sambil duduk di antara bebatuan. Pada kondisi yang bersamaan, mobil monolit yang sudah terjatuh pun langsung mengaktifkan lagi sistemnya secara otomatis sampai-sampai mampu dikendarai oleh Sandra untuk kesekian kalinya. Dengan nekat, Sandra mempercayai teknologi yang ada di mobil itu untuk menerobos tebing tinggi di hadapannya dan tentu saja hal itu bukanlah masalah sulit bagi mobil tersebut. Menakjubkannya lagi, Sandra juga berhasil kembali ke jalan off-road untuk berbalik arah dan melewati jalan tol selayaknya masyarakat awam. Di akhir film, Sandra bersama David pun sudah tiba di rumah sakit yang beruntungnya nyawa David masihlah tertolong. Tentu, untuk pertama kalinya, momen ini akan menjadi momen paling spesial bagi Sandra semasa hidupnya dan film pun berakhir. Semoga aja sepulang dari rumah sakit, Carl langsung dicerain ya sama si Sandra karena ia udah gak bertanggung jawab sebagai suami yang cuma bisa selingkuh. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Monolith. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.